Hello Sobat Jakis, kalau kalian bertanya apa sih salah satu mobil listrik yang paling dinanti dan sering banget ditanyain oleh para follower Laknat Soto Jangki, jawabannya adalah mobil yang satu ini. Iya, karena ini adalah mobil listrik yang gak hanya mengancam keberadaan mobil listrik lainnya, tapi juga bahkan mengancam keberadaan mobil-mobil terjangkau bermesin bakar internal. Calon mobil listrik sejuta umat ini adalah the all new BYD Seagull. Bukan. Jadi masuk Indonesia namanya adalah Atto One. Ya, jadi Atto One ini adalah mobil listrik paling terjangkau dari BYD Indonesia, bentuknya city car, dan pastinya ini akan jadi solusi bagi kalian yang pengen punya mobil listrik tapi budgetnya ala pelajar. Jadi seperti apa mobilnya dan bagaimana mobil ini bisa menggemparkan pasar mobil listrik di Indonesia dengan harganya yang sangat terjangkau dan brandnya yang dipastikan menjadi pilihan semua orang. Yuk kita kupas luar dan dalam the all new BYD Atto One. Akhirnya mobil listrik penghancur segala mobil listrik tiba juga di Indonesia. Iya, mobil yang digadang-gadang akan menjadi salah satu mobil listrik paling terjangkau dan juga mobil listrik termurahnya di brand yang nomor satu di dunia ini. Iya, ini adalah BYD Seagull. Salah. Tidak, jadi cukup mengejutkan ternyata BYD Indonesia membawa mobil ini ke Indonesia dengan nama Atto One. Iya, bukan Seagull. Mungkin karena Seagull itu namanya udah dipakai oleh merek rantang gitu ya, dan mereka pengen nama yang mungkin lebih familiar karena Atto 3 kan sudah ada di Indonesia. Akhirnya nama yang dipakai adalah Atto One, karena di beberapa market mobil ini juga dijual sebagai Atto One dan juga Dolphin Mini. Tapi Atto One oke lah, cukup premium jadi kesannya ya. Nah, mobil ini memang sudah ditunggu oleh banyak khalayak manusia di Indonesia karena harganya sendiri menjadi yang termurah di lineup BYD Indonesia. Pada saat kita review saat ini, memang mobil ini belum diberitahu harganya berapa, tapi kalau kalian nonton video ini artinya mobil ini launching secara resmi di ajang Gias 2025 di boothnya BYD. Dan kalau kalian pengen tahu harganya, kalian bisa langsung ke pin komen di bawah atau kalian cek Instagramnya di Laknat Soto Jangki, karena kita pasti akan meliput pada saat mobil ini launching. Mobil ini ditawarkan dengan 2 tipe dan pastinya harganya konon akan sangat mengejutkan sekali. Nah, oke. Kita sudah pernah mereview BYD Atto One ini dalam bentuk BYD Seagull setir kiri di waktu itu di Thailand. Kalau kalian pengen nonton yang lebih lengkap laginya gitu ya, kalian bisa cek video yang di bagian atas sebelah sini. Nah, tapi kan itu masih spek yang China, masih setir kiri. Ini sekarang sudah spek setir kanan, sudah benar-benar Indonesian spek, dan juga yang masuk ke Indonesia adalah varian yang sudah facelift. Jadi ada beberapa ubahannya. Kalau gitu nggak pakai lama, langsung aja kita bahas eksterior dari BYD Atto One ini mulai dari belakang seperti biasa. Desainnya, sebenarnya kalau bagi kalian yang tidak hidup di dalam batu ya, kalian buka internet gitu pasti udah familiar banget sama desain mobil ini karena sejak lama sudah ditunggu kedatangannya di Indonesia. Di Indonesia ditawarkan dengan 3 pilihan warna, ya, ada warna putih, warna hitam, dan warna sprout green yang artinya hijau toge gitu ya. Tapi ya oke, kita review yang warna putih biar kelihatan. Dari atas antena sudah shark fin, udah ada integrated roof spoiler dengan desain lekukan di sini yang terasa lumayan sporty, dan juga ada brake lamp yang sudah LED, kaca udah defogger, walaupun memang dia nggak ada wiper belakang. Di bagian bawah, logo BYD ada di bagian tengah sini, di kirinya ada EV, dan di bagian kanan ada emblem Atto One yang menggunakan font yang serupa dengan Atto 3. Dan di bagian bumpernya, nah ini nih, yang pertama-tama paling berbeda di varian faceliftnya, karena desain bumpernya memang diberi sedikit perubahan ya, terutama di bagian sininya, di bagian bawahnya. Sekarang dia diffusernya sedikit lebih agresif, jadi ada kesan sporty-nya, dan juga dia bagian body panelnya sini didominasi di bagian tengah sini dengan warna hitam, jadi kesannya lagi-lagi lebih sporty. Kemudian untuk mata kucing dia modelnya sekarang jadi diagonal seperti ini, dan untuk urusan safety dia pun udah ada 3 titik parking sensor di bagian belakang, termasuk kamera mundur yang disematkan di bagian tengah sebelah sininya. Nah, taillights ini juga mereka menyebutnya one piece LED taillights karena ini BYD tech seperti kebanyakan BYD lainnya, dan dia pun sudah LED untuk lampu senjanya yang menyeberang tipis seperti ini dengan efek
ala diamond-diamond di bagian bawah sininya. Ini sebenarnya senada dengan BYD Seal atau Sea Lion gitu ya. Karena kalau di China sana, atau One alias Seagull itu kan masuk ke Ocean Series-nya mereka. Tapi kalau di sini dia masuk keluarganya Atto. Nah, untuk lampu sen itu di sini memang ini masih bohlam, tapi karena nyalanya sudah LED udah cantik lah. Lanjut bagian samping. Kita bahas mengenai dimensinya yang memang mobil ini cukup compact gitu ya, tapi semenjak dia facelift sebenarnya dia sedikit membesar. Mungkin bukan dari ruangan interiornya atau body overallnya, tapi karena desain bumpernya sekarang jadi lebih maju, lebih melancip gitu ya, makanya panjangnya dia bertambah. Panjangnya tetap masih compact banget, dia masih sub 4 meter di 3,9 meteran. Dan untuk lebarnya di 1,7 meter, tingginya di 1,59 meter. Wheelbase-nya memang gede, karena kan tentunya dia elektrik, jadi dia baterai di bagian bawah, wheels bisa di push out to the corner, makanya wheelbase-nya dia mencapai 2,5 meter, yang artinya ruangan interiornya harusnya lebih lega dibandingkan rival-rivalnya dan juga dibandingkan mobil listrik ICE city car gitu ya. Nah, di bagian samping, kalian dapat aksen over fender seperti ini yang masih ada nuansa chic-nya gitu, termasuk bagian rocker panel ini dibuat swooping gini ya. Jadi kesannya tuh cab forward dan dinamis. Aksen body color juga masih ada di sini, dan di bagian bawah sini ada penanda yang pernah kita sebut juga di interestingnya video lama kita. Di sini ada tulisannya BYD Blade Battery. Iya, yang pastinya menunjukkan kalau mobil ini juga sudah pakai baterai andalannya dari BYD. Ke bagian atas di sini ada desain ala lagi seperti taillights ya, kayak diamond gitu, yang seperti sisik sebenarnya, termasuk untuk bagian pilar-pilarnya. Di bagian pilar tengah sini dia juga sudah piano black, jadi tidak terkesan murah. Ke bagian bawah, untuk pintunya dia door handle-nya sebenarnya masih model cepol, tapi ini sekarang lagi comeback ya di mobil-mobil elektrik, karena kan seperti ini dia nggak perlu mekanisme untuk buka tutup, jadi nggak ada elektrik motornya, tapi dia tetap bisa flush sehingga coil drag-nya bisa terjaga. Dan ini pun ya oke lah, cukup modern. Dan ini tentunya sudah ada akses keyless entry, tapi hanya di sisi pengemudi saja. Kalian bisa masuk ke mobil ini dengan berbagai cara. Bisa pakai pencet kunci, bisa sentuh sensor yang di pintu, atau bisa via BYD app, bisa pakai Bluetooth key, banyak bisa pakai kartu NFC, dan kalian tap di bagian spion pengemudi, itu juga bisa. Ngomong-ngomong soal spionnya ini dia ya body color seperti ini aja, dia masih di mount di bagian pilar ya. Dan spionnya cukup sederhana, bulat, ada sein LED yang sangat kecil di bagian sini, dan ya seperti itu aja, sederhana. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si BYD Atto One. Nah, sebenarnya dari desain pelek ini semenjak facelift juga dia mendapat kayak sedikit update. Dia modelnya palang 5 wide spoke gini ya, bikin dia jadi terkesan lumayan sporty. Finishingnya ini gunmetal bukan hitam, dengan emblem BYD di bagian tengahnya. Ini pun masih menggunakan ban yang cukup unfamiliar sebenarnya. Ini pakai Super Eco Westlake Super Eco dengan ukuran 18555 R16. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control sudah ada. Walaupun kalau bicara soal ADAS, ada ADAS nggak, Vin? Tidak. Memang, iya, karena kelasnya dia terjangkau dan masih main di kelas city car, dia memang belum punya safety yang terlalu canggih. Tapi seperti ini juga udah, teman-temannya udah lebih lengkap dia, karena dia airbagnya ada 6 buah. Lanjut bagian 4. Dan sampai lagi kita ke bagian fascia depan dari BYD Siga, maksud gua BYD Atto One. Nah, depannya ini sebenarnya udah jadi pembicaraan oleh banyak pihak gitu ya. Ada yang bilang ini depannya mirip seperti hurakan bogel gitu ya. Tapi memang semenjak facelift ini, depan sini yang menjadi perubahan paling banyaknya. Kenapa? Karena bumper depannya ini pertama dia lebih monyong, jadi makanya mobilnya lebih panjang. Dan juga bumpernya ketambahan desain di sini yang seperti handlebar mustache ini, yang menurut mereka desain ini tuh membuat mobil ini terkesan lebih agresif. Dan juga kalau menurut gua dengan lebih banyaknya panel yang warna cladding hitam seperti ini kan pasti mobil sering dipakai ke tempat-tempat sempit, ke gang gitu-gitu, bisa misalnya nyenggol sesuatu, dia nggak langsung kena cat, dia bisa kena plastik cladding ini yang tentunya lebih mudah untuk kalian ganti. Nah, di atas tentunya dia nggak ada grill, hanya ada logo BYD saja, airdam di bagian bawah, dan untuk bagian sisanya ya cukup polos seperti ini aja. Perlampuan ini juga sebenarnya keren, lampunya benar-benar desain siluetnya mirip sama Huracan. Jadi udah ada derel dan lampu senja yang bentuknya LED bar seperti ini dengan BYD tag, low beam dan high beam sudah proyektor LED di bagian tengahnya yang by beam. Namun memang untuk lampu sen sama seperti belakang dia masih bohlam biasa di bagian tepian dalam sebelah sininya. Dan secara overall, desain dari si BYD Atto One ini menurut kita sudah memberikan sebuah solusi baru bagi kalian yang menginginkan sebuah city car
full elektrik yang gak hanya memberikan kalian kebebasan untuk pergi kemana saja karena bebas ganjil genap, tapi juga secara keseharian tentunya ini akan lebih terjangkau untuk dibawa sehari-hari karena listrik sekarang murah banget dibanding bensin, dan pastinya mobilitas dalam kota yang buat kalian semakin praktis lagi. Gak lengkap bahas mobil listrik tanpa bahas wall charging ya. Nah, charging port dari si BYD Atto One ini berada di bagian sisi pengemudi fender depannya. Kalian tinggal buka seperti ini aja. Dan tentunya mobil ini tidak seperti beberapa rivalnya yang masih agak menyusahkan untuk soketnya. Dia sudah menggunakan AC standard charging dan juga DC fast charging dengan tipe port CCS Type 2. Dan ini sendiri memang kan mobilnya ditawarkan dengan dua varian ya. Nah, untuk motornya keduanya sama saja. Dia front motor front wheel drive, tenaga motornya itu 75 PS dengan torsi 135 Nm. Yang membedakan hanya di bagian baterainya saja. Untuk varian yang dynamic yang bawah, itu dia baterainya ada di 30,8 kWh yang bisa bikin mobil jalan sejauh 300 km sekali pengecasan NEDC. Sedangkan untuk tipe yang atas seperti ini, dia baterainya 38,8 kWh yang bisa bikin dia jalan sejauh 380 km dalam sekali fast charging. Oke, lanjut soal interior dari si BYD Atto One. Dari pintunya, ya well ini masih CBU, pintunya berat banget untuk ukuran sebuah city car begini ya. Pas masuk pun kalian sambut dengan sebuah karpet dengan emboss BYD berwarna merah. Oke, sebelumnya guys, rasa duduk di baris pertama dari si BYD Atto One. Pertama-tama kita pengen kasih tahu kalau interior dari Atto One ini sebenarnya ada dua warna yang bisa kalian pilih. Jadi antara full black bagi kalian yang konservatif atau black and grey. Jadi kombinasi dengan warna kayak nardo grey begini di bagian dashboardnya yang bikin dia terkesan lebih premium. Ini pun aksen-aksen warna ini dia soft touch. Ingat ya, soft touch materials yang tentunya bikin dia lebih premium dibandingkan beberapa city car lainnya masih full hard plastik semua. Di atas memang masih hard plastik, tapi kalian dikasih tekstur-tekstur dan juga ada hiasan satin chrome yang buat dia terkesan lebih lively. Ke bagian tengah kalian dapat sebuah head unit yang ukuran berapa inci, Vin? 10-an inci. 10-an inci yang di sini sendiri sudah full color memang. Ini head unitnya agak berbeda dibanding waktu itu kita lihat di Thailand ya. Tapi secara improvement memang ini sudah pakai ya terbarunya BYD gitu. Jadi harusnya ini udah lebih improve. Kayak contohnya kontrol AC pun ada di bagian sini. Walaupun kalian tetap dapat kontrol fisik beberapa di bagian sininya. Dari mulai volume scroll sampai untuk on off AC di sini ada, sampai ke shifternya. Jadi shifternya itu modelnya di sini. Kalau kalian pengen ke D kalian putar ke bawah, kalau pengen ke R kalian putar ke atas. Seperti itu. Dan kalau kalian mau reverse, tentunya kamera mundur pun langsung menyala di sini dengan dynamic guidance lainnya. Kemudian ke bagian bawah dia modelnya memang semi floating console. Jadi di sini ada pedestal yang naik ke atas yang dimana di tengah sini adalah wireless charger. Kalian bisa langsung ngecas handphone kalian di sini dengan sangat praktis. Di bawahnya menjadi open storage yang sangat besar buat kalian taruh barang-barang, termasuk ada input untuk USB, ada USB charging port dan juga 12 volt socket yang bisa kalian colok-colok charger tambahan. Glove box udah soft opening, iya, jadi udah nice banget. Dan kita lanjut ke bagian tengah, kalian juga dapat dua buah cup holder di sini dan juga ada armrest yang posisinya cukup enak. Dan ini pun lagi-lagi semuanya sudah soft touch materials. Joknya memang ini kukulitan, tapi desainnya cukup sporty, ala-ala sport bucket seats kayak gini. Dan dia dual tone untuk varian abu-abu, jadi kombinasi hitam perforated dengan warna abu-abu di bagian pinggir-pinggirannya. Pengaturan joknya untuk driver sudah elektrik loh, mulai dari sliding sampai reclining sampai ke seat height adjuster udah ada. Jadi udah 6 arah, udah lengkap ya. Nice loh ini. Nah, setirnya ini juga bisa kalian atur untuk tilt dan juga teleskopik. Jadi udah lengkap pengaturannya. Dan bentuk setirnya ini sebenarnya sama seperti setir yang kalian temukan di contohnya BYD Seal yang pre-facelift gitu ya. BYD yang lama-lama bentuknya seperti buntut lumba-lumba seperti ini. Logo BYD di bagian tengah. Dan sudah dilapis kulit, jadi digenggamnya tuh enak. Di bagian kanan ada pengaturan untuk audio steering switch sampai ke favorite button, voice command, Bluetooth teleponi, dan untuk mengatur MID. Dan ngomong-ngomong soal voice command, mobil ini voice commandnya sudah bisa bahasa Indonesia. Sebelah kiri, ini ada pengaturan untuk cruise control dan favorite button lagi. Sisanya, headlamp sudah auto, wiper belum tapi masih normal, dan untuk speedometer, seperti beberapa produk BYD juga, jadi dia modelnya display terpisah dari tengah dan dia langsung di mount di bagian depan kalian sebelah sini gitu ya. Jadi displaynya memang bukan yang terbaik, tapi udah cukup untuk mendisplay semua yang kalian butuhkan di bagian sininya. Kayak kalian pengen lihat-lihat menu-menu MID di sini sampai tire pressure monitoring system segala macam sudah ada terdisplay di sini. Nah, ke bagian door trimnya sendiri juga memang untuk bagian atas dia hard plastik, tapi untuk kalian aksen-aksen yang warna abu-abu itu soft touch. Sampai ke bagian yang armrest itu juga sudah soft touch. Power window juga
sudah all auto down. Jadi autonya auto down, belum auto up. Dan untuk urusan speaker, dia pun juga dapat speaker di bagian bawah dan juga ada tweeter di bagian atasnya, di bagian pilar sebelah sini. Jadi udah oke lah harusnya untuk sebuah city car. Ke bagian atas, kaca tengah day night view memang masih manual, tapi ini lagi-lagi masih cukup normal di kelas seperti ini. Headlinernya, ini yang jarang nih, headlinernya dia full hitam ya sampai atas, memberikan kesan sporty yang menyeluruh. Di tengah ada overhead console, ada lampu yang ini touch gitu ya harusnya ya. Dan untuk bagian kanan kirinya ada sun visor yang dimana masing-masingnya sudah ada card holder, sudah ada kaca, dan sudah ada lampunya. Bikin beberapa medium SUV seperti CR-V juga malu. Airbag udah lengkap. Dia menjadi di kelas city car menjadi salah satu yang paling aman karena airbagnya juga ada 6. Dual airbag di depan, side airbag di samping, sampai curtain airbag dia pun sudah ada. Kita langsung cek ke baris keduanya. Oke, lanjut bahas soal baris kedua dari si BYD Atto One alias yang gua kenal sebagai Seagull. Pintunya memang yang belakang terasa lebih enteng gitu ya, tapi ini bukanya cukup lebar, hampir 90 derajat, jadi akses ke belakang pun terasa cukup mudah. Dan karena mobil ini agak tinggi, kalian nggak perlu nunduk-nunduk amat untuk masuk, jadi masih enak lah untuk masukin kepala gitu ya. Nah, so, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si BYD Atto One. Nah, di belakang sini, ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Gue masih ada ruangan kaki 4 jari setengah ke bagian jok depan. Jadi ini masih tergolong lega untuk sebuah city car ya. Bahkan menjadi salah satu city car yang terlega di kelasnya, konon kata BYD. Dan kaki pun masih bisa dimolosin ke kolong jok depan, walaupun jok depan ini di posisi paling rendah. Jadi benar-benar masih bisa agak selonjoran. Dan yang membantu, jok baris keduanya ini selain finishingnya sama seperti di depan, jadi dia perforated di bagian tengah warna hitam kombinasi dengan warna abu-abu di bagian samping. Pertama, kalian dapat 3 buah headrest adjustable di bagian belakang. Jadi kalau kalian misalnya ke bagian duduk di tengah, ini kan lantainya rata nih, karena kan dia full elektrik. Kalian bisa duduk di tengah jauh lebih enak dibandingkan city car bensin manapun. Jadi benar-benar ini superior untuk urusan EV gitu ya. Nah, tapi yang bikin dia enak lagi, selain joknya ini agak rebah, jadi duduknya tuh enak ya, nggak yang terlalu tegak. Dia juga ada under thigh support di sini yang agak maju, sehingga kaki kalian tuh tertopang dengan baik di bagian bawah lututnya sini gitu ya. Jadi duduknya enak. Nah, atas memang dia masih polos saja, jadi dia nggak ada apa-apa, tapi dia warna hitam sampai belakang, sampai ada bagian grab panel di sini juga yang berwarna hitam. Dan kita bahas mengenai door trim. Door trim di belakang juga sama. Atasnya memang hard plastik, tapi di bagian yang abu-abunya itu soft pad, termasuk untuk bagian yang tangan kalian juga soft touch materials. Dan di bagian bawah bahkan kalian masih dapat door pocket loh, jarang di sebuah city car ya, untuk menyimpan barang-barang. Selain itu kalian juga dapat penyimpanan berupa seat back pocket di bagian sini, dan juga ada open storage di bagian bawah konsol tengah sebelah sininya gitu. Jadi penyimpanannya cukup berlimpah. Ya, ini enak sih buat kalian bawa orang pun gitu ya. Biasanya kan city car kecil, buat kalian duduk di belakang agak kurang ideal. Di sini masih bisa sangat leluasa. Kita cek bagasi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si BYD Atto One. Nah, untuk bukanya udah ada tombol elektrik di bagian bawah sini, tinggal pencet aja dan bisa langsung terbuka. Nah, walaupun ini sebuah city car yang panjangnya masih sub 4 meter, tapi packagingnya cukup ideal karena kalian masih dapat bagasi yang menurut kita cukup lega gitu ya. Dengan kapasitas 230 liter dalam posisi jok belakang dinaikkan. Bahkan dalam posisi yang seperti ini, kalian masih bisa bawa gym bag dan juga satu buah koper medium seperti ini. Masih masuk tanpa masalah ya. Tuh. Nah, masuk. Tapi tentunya kalau misalnya kalian butuh ruang lebih besar, jok baris kedua ini masih bisa dilipat ke depan dengan format bench. Jadi memang dia nggak split, kalian harus langsung fold seutuhnya. Dan kalau udah dilipat, ini menjadi kapasitasnya 930 liter, yang artinya semakin besar lagi. Di bagian bawah sini memang bisa kita cungkil, tapi kalau kita cungkil nggak ada apa-apanya, polos saja karena kan dia ya elektrik gitu, ada baterai dan lain-lain di bawahnya. Dan untuk urusan fitur di bagian belakang, memang dia nggak ada apa-apanya. Tapi again, ini kan mobil harga terjangkau, city car. Dengan praktikalitas seperti ini, menurut kita, dia sudah menawarkan value yang sangat baik. Nah, itu juga kedengeran tuh. Karena BYD klaim juga mereka memberikan banyak sekali sound deadening atau peredam suara di mobil ini, sehingga pada saat kalian buka dan tutup, kedengeran kalau mobil ini lebih padat dibandingkan LCGC Jepang.
Namun tenang, sebagai salah satu mobil listrik paling terjangkau di Indonesia, apalagi brandnya BYD, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di BYD Atto One. Walaupun si Atto One ini masih status CBU karena kemarin pun kita sempat mergokin dia keluar dari kapal, tapi kalau kalian cek kaca belakangnya, di sini kacanya sudah SNI. Seperti yang mungkin banyak belum orang nyadar, si BYD Seagull yang dimana nama Cinanya kan Seagull, itu kan ada versi faceliftnya di China dan ada juga versi yang globalnya. Yang kita dapat adalah yang versi global marketnya. Salah satu perbedaannya selain bumpernya adalah adanya ini nih, kayak semacam vortex generator di bagian atas ini yang melindungi salah satu perbedaan fitur juga. Kalau yang di China, itu dia single wiper, kayak Datsun Go gitu. Kalau yang global product, dia wipernya 2. Jadi nggak bisa kalian hina. Seperti Seagull yang waktu itu kita review di Thailand ataupun yang di market China, untuk Atto One spek global yang kita dapat di Indo ini pun, dia tetap memiliki tato. Ya, tato di bagian cladding rocker panel samping sini yang bertuliskan Blade Battery. Iya, yang tentunya mobil ini pakai baterai blade-nya BYD dan ini kayak agak flexing teknologi. Walaupun dia calon mobil listrik paling laris seantero Indonesia Raya, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di BYD Atto One. Atto One yang dijual di Indonesia kan ada 2 varian, Dynamic dan Premium. Tapi yang tipe premium tertinggi seperti ini pun dia masih belum ada ADAS dan belum ada kamera 360. Tapi di bagian depannya, karena ini spek global market, ini ada kayak coakan buat kamera depan dan ada tempat buat millimeter wave radar di bagian bawah yang tentunya dua-duanya dummy alias tidak berfungsi. Jadi PHP. Kalau kalian udah nonton review BYD Seagull gua di Thailand waktu itu, mungkin kalian masih inget gua ngomong head unitnya walaupun lebih kecil dari BYD lainnya, tetap punya party trick yang sama seperti BYD yang lain, yaitu bisa diputer jadi portrait atau landscape. Di sini tidak bisa lagi. Iya, jadi untuk si Atto One ini head unitnya tidak bisa diputar, yang membuatnya menjadi BYD pertama di Indonesia yang head unitnya nggak bisa diputar. Mungkin kalau kalian lihat spec sheet dari mobil ini dan di brosur tertulis 4 speakers, kalian jangan harap 4 speaker seperti mobil pada umumnya yang punya 1 speaker di masing-masing pintu gitu ya. Di depan memang speakernya 4 karena dia udah punya tweeter 2. Tapi di bagian belakang, ini di pintunya sama sekali tidak ada speaker. Jadi semua suaranya, alunan lagu yang didengar, itu cuma bisa di-enjoy oleh penumpang depan. Dan tentu saja sebagai produk global modelnya mereka, di bawah sini tetap tersmart safety ala Eropa dengan adanya rear fog lamp. Kasih tau gua, city car lain di Indonesia yang punya rear fog lamp, yang non Eropa. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai si BYD Atto One tahun 2025. Yes, akhirnya mobil listrik yang ditunggu oleh hampir seluruh umat manusia di Indonesia ini mengaspal secara resmi juga di Indonesia. Dan mobil ini seperti yang kita bilang dari awal ditawarkan dengan 2 varian ya. Nah, untuk harganya pada saat kita review ini, itu memang dia belum di-reveal. Tapi kalau kalian nonton video ini, artinya mobil ini sudah di-launching secara resmi di Indonesia, lebih tepatnya di ajang Gias 2025 di booth-nya BYD. Harganya akan kita cantumkan di pin komen di bagian bawah untuk varian bawah dan juga untuk varian atasnya. Yang pastinya, mobil ini akan menjadi solusi bagi kalian yang mencari mobil listrik yang gak hanya 4 pintu, tapi juga sangat-sangat luar biasa terjangkau dengan brand yang pastinya menjadi yang number 1 di dunia mobil listrik di dunia. Yes, sepertinya ini gak hanya akan menggemparkan pasar mobil listrik lainnya, tapi juga pasar mobil bensin sekelas City Car atau LCGC pasti akan terganggu oleh mobil ini. Tapi gimana menurut kalian mengenai BYD Atto One ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya terima kasih banyak pada kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe YouTube channel kami Laksa atau Jangki. Kepoin juga sosial media kami ini sekarang ini Laksa atau sini. Supaya selalu terima informasi terbaru dan info otomotif yang saya menarik kalian seperti mobil si BYD Atto One ini. Dan kalau kalian tertarik untuk mencari tahu lebih tahu mengenai si BYD Atto One, kalian bisa cek Instagram BYD Indonesia sebelah sini ataupun bisa datang ke booth-nya BYD langsung di Gias 2025 yang dimana kalian sudah bisa SPK dan juga bahkan test drive BYD Atto One ini. Oke, sekian aja dari Laksa mengenai BYD Atto One. Kita akan ulas lebih lengkap lagi termasuk rasa berkendaranya pada saat mobil ini ada press car-nya nanti. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and bye.